Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Rahmawati dengan NIM 19081061138. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem imun. Nah, topik pembahasan kita pada hari ini yaitu berupa pengertian sistem imun spesifik, dan sistem imun non-spesifik. Nah, kalian tahu kan gimana rasanya ketika mata keliripan debu? Pasti nggak enak ya, rasanya perih-perih gimana gitu. Saking perihnya mata kalian sampai keluar air mata. Tapi setelah keluar air mata, lama-lama rasa perihnya mulai menghilang. Kok bisa ya? Nah, hal tersebut terjadi karena debu yang masuk ke mata akan terbuang oleh air mata. Nah, karena air mata kita mampu melindungi mata dari benda asing yang masuk ke mata, berarti bisa dibilang kalau air mata itu merupakan salah satu bentuk pertahanan tubuh. Selain air mata, masih ada juga loh bentuk pertahanan tubuh yang lainnya. By the way, sistem pertahanan tubuh itu maksudnya gimana sih? Sistem pertahanan tubuh adalah sistem yang melindungi tubuh dari partikel berbahaya, patogen, benda asing penyebab penyakit, serta sel tubuh yang sifatnya abnormal. Sistem pertahanan tubuh disebut juga dengan istilah sistem imun atau imunitas. Nah, sistem pertahanan tubuh pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem pertahanan tubuh spesifik dan sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Pada saat tubuh pertama kali mendapat serangan dari luar, yang bekerja terlebih dahulu adalah sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Namun, jika serangan tersebut berhasil menembus pertahanan non-spesifik, barulah sistem pertahanan tubuh spesifik yang akan bekerja. Baik, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama ada sistem imun non-spesifik. Pertahanan tubuh non-spesifik bekerja dengan cara mengenali dan menyerang segala macam antigen yang masuk ke dalam tubuh. Pertahanan tubuh non-spesifik terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Seperti apa sih perbedaannya? Nah, yang pertama yaitu pertahanan non-spesifik yang internal. Pertahanan non-spesifik eksternal merupakan pertahanan tubuh yang paling luar dan tugasnya melindungi agar antigen tidak masuk ke dalam tubuh. Contohnya ada kulit, membran mukosa atau selaput lendir, dan kelenjar air mata. Seperti yang kita ketahui, kulit merupakan bagian terluar tubuh, sehingga kulit bisa berperan sebagai penghalang antigen. Sementara itu, membran mukosa merupakan lapisan yang melapisi bagian dalam organ tubuh, seperti saluran pernapasan dan pencernaan. Nah, membran mukosa ini dapat menghasilkan lendir yang akan memerangkap antigen, sehingga antigen itu nggak bisa masuk ke sel-sel tubuh kita. Kalau kelenjar air mata beda lagi nih. Kelenjar air mata berperan untuk menghasilkan air mata yang juga termasuk ke dalam pertahanan tubuh non-spesifik eksternal. Karena air mata berfungsi membersihkan mata dari segala macam partikel asing yang masuk ke mata. Nah, yang kedua yaitu pertahanan non-spesifik internal, di mana pertahanan non-spesifik internal merupakan pertahanan tubuh yang akan bekerja jika ada antigen yang bisa menembus pertahanan non-spesifik eksternal. Nah, pertahanan non-spesifik internal ini melibatkan aktivitas sel darah putih yang meliputi neutrofil dan makrofag, lalu yang kedua eosinofil, dan yang ketiga sel NK atau natural killer, di mana neutrofil dan makrofag itu berfungsi untuk fagositosis atau memakan antigen dan patogen berbahaya. Sedangkan eosinofil itu bekerja untuk menghancurkan patogen multiseluler seperti cacing. Nah, yang ketiga, sel NK itu berfungsi untuk membunuh sel yang terinfeksi serta sel mast yang terlibat dalam inflamasi atau peradangan. Tapi bentar deh, peradangan itu seperti apa sih? Nah, peradangan adalah tanggapan atau respon tubuh terhadap antigen yang masuk ke dalam tubuh, yang dapat dicirikan dengan adanya pembengkakan, demam, bisul, maupun gatal-gatal. Peradangan ini difasilitasi oleh senyawa sitokin yang dihasilkan oleh makrofag dan juga histamin yang dihasilkan sel mast. Di mana sel sitokin ini berfungsi untuk memanggil sel darah putih seperti neutrofil ke lokasi inflamasi. Sementara histamin berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah sehingga memudahkan sel darah putih untuk menembus dinding kapiler darah. Oh iya, adanya histamin ini juga menjadi penyebab
kenapa bagian yang bengkak biasanya terasa gatal? Nah, kalau ternyata antigen yang menyerang kita berhasil menembus sistem pertahanan tubuh non spesifik, maka saatnya kita panggil hero yang selanjutnya nih, yaitu sistem pertahanan tubuh spesifik. Sistem pertahanan tubuh spesifik itu apa sih? Sistem pertahanan tubuh spesifik adalah pertahanan tubuh yang bekerja jika antigen berhasil masuk ke dalam cairan ataupun sel tubuh kita. Sistem pertahanan tubuh spesifik ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu pertahanan spesifik seluler dan pertahanan spesifik humoral. Baik, kita bahas pertahanan spesifik seluler terlebih dahulu. Nah, pertahanan spesifik seluler adalah pertahanan tubuh yang menyerang antigen yang telah menginfeksi sel tubuh, di mana aktor utama yang terlibat dalam sistem pertahanan ini yaitu limfosit T. Nah, limfosit T ini dibentuk di sumsum tulang, namun dimatangkan di kelenjar timus. Nah, sistem limfosit T ini juga memiliki 3 jenis, yaitu limfosit T sitotoksin, lalu limfosit T helper, dan yang ketiga limfosit T memori. Nah, limfosit T sitotoksik sendiri berfungsi untuk menghancurkan sel yang terinfeksi antigen. Sedangkan limfosit T helper itu berfungsi sebagai pengaktifasi limfosit T sitotoksik. Dan yang ketiga, limfosit T memori itu berfungsi untuk mengingat antigen yang pernah menyerang tubuh kita. Nah, untuk dapat bekerja, sel T helper itu perlu diaktifasi oleh APC atau antigen presenting cell, di mana APC ini berfungsi menyajikan fragmen antigen di permukaan selnya. Jadi ketika fragmen antigen ini berkaitan dengan reseptor sel T helper, maka sel T helper itu akan beraktivasi. Nah, sel T helper ini setelah diaktifasi itu kemudian dapat mengaktifasi sel T sitotoksik. Lalu kemudian sel T sitotoksik itu akan menghancurkan sel yang telah terinfeksi. Nah, bersamaan dengan itu, ketika sel T helper masuk ke sel T, ketika sel T helper maupun sel T sitotoksik ini teraktivasi, sebagian akan berubah menjadi sel T memori yang akan mengingat antigen untuk mempercepat respon pertahanan spesifik seluler. Baik, kita beralih ke pertahanan spesifik humoral. Nah, pertahanan spesifik humoral merupakan pertahanan tubuh yang menyerang antigen yang ada di dalam cairan tubuh. Nah, cairan tubuh ini dapat berupa darah atau cairan limfa, di mana aktor utama yang berperan dalam pertahanan spesifik humoral yaitu limfosit B, di mana limfosit B ini dibentuk dan dimatangkan di sumsum tulang belakang. Nah, kemudian limfosit B ini dapat diaktifasi langsung oleh antigen untuk berubah menjadi sel B plasma dan sel B memori. Nah, sel B plasma ini sendiri memiliki fungsi untuk menghasilkan antibodi, di mana antibodi merupakan protein yang berfungsi mengikat dan menonaktifkan antigen. Nah, tiap antibodi ini hanya bisa mengikat antigen yang spesifik. Lalu, sel B memori berfungsi untuk mengingat antigen sehingga mempercepat produksi antibodi. Baik, itu tadi penjelasan mengenai sistem imun atau sistem pertahanan tubuh pada manusia, baik yang spesifik maupun yang non-spesifik. Nah, sekarang kita udah tahu ya kalau tubuh kita itu ternyata keren banget karena punya beberapa tahap pertahanan supaya kita nggak gampang sakit. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.